Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini membahas tentang fungsi baca data atau lookup yang punya LKS-nya buka halaman 23. Untuk membaca tabel dengan susunan data per kolom, kita menggunakan VLOOKUP. Untuk membaca dengan susunan data per baris, kita menggunakan HLOOKUP. Rumusnya untuk VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value lookup value itu dinyatakan sebagai nilai atau sel yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Jadi mau sel yang mana sebagai acuannya. Kemudian tabel array itu sebagai tabel atau rank menyimpan data yang ingin dicari. Kemudian call index 6 dinyatakan sebagai nomor kolom yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Kalau HLOOKUP adalah row index nom dinyatakan sebagai nomor baris yang ingin diambil nilainya. Kemudian rank lookup. Rank lookup nyatakan sebagai nilai logika true atau false jika ingin fungsi VLOOKUP atau lookup mengembalikan nilai dengan metode kira-kira atau mengembalikan nilai secara tepat. Kalau kira-kira true, kalau tepat false. Kalau mesti HLOOKUP, ganti HLOOKUP. Kolomnya kita ganti baris atau row. Kemudian buka halaman 24, ada tabelnya itu. Tabelnya dimulai pada paling atas itu C. C1 kita tulis NRP. NRP. Kemudian nilai 1. Nilai 1. Nilai 2. Nilai 3. 3 rata-rata huruf mutu, kemudian status lulus.
status lulus. Pada bagian K-nya kita tulis nomor, NRP, rata-rata, status lulus. Status lulus. Kita lebarkan. Mungkin kolomnya sampai P13. P13 dapat tabel. Sini juga tabel P5. Untuk yang pertama A20 2101 sampai ke nomor urutan. Caranya klik sini dulu, arahkan kursornya ke sini sampai muncul tanda plus hitam, kemudian klik kiri pada mouse, kita turunkan sampai 10, 8, 9, 10 sini. Kemudian untuk nilainya kalian ketikkan 60, 55, 45, 95, 75, 60, 65, 50, 50. Sebentar. 60, 55, 45, 10. 60, 95, 50. Karena ini letaknya di kanan, kita mau di kiri, kita blok dulu nilainya. Kemudian pilih yang alignment, pilih home dulu, kemudian pilih alignment, pilih ini. Alignment text lab, tanya di kiri. Nilai 2, 86, 60, 84, 75, 1, 50, 7, 86. Sama seperti tadi, di blok dulu, pilih home, pilih bagian alignment, pilih main text lab. Nilai 3, 69, 71, 73, 77, 4, 91, 32, 65. Sama seperti tadi juga, blok dulu, pilih home, kemudian bagian alignment, pilih ini. Alignment text lab. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus
Rumus rata-rata adalah sama dengan average ini, karena ini sampai sini, kita pilih ini, sampai akan ke sini. Kita tutup kurung dengan ke bawahkan lagi, kita pilih, ini sudah ada rumusnya kan, jadi tinggal kita pilih, kita akan ke sini kursornya sampai muncul tanda plus hitamnya, klik kiri pada mouse, akan ke bawah. Nah, otomatis semuanya sudah ada rumusnya. Kemudian cukup mutu, kita tulis manual aja, B, D, A, 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 B, C, B, E, B. Kita mau ketengahkan, kita pilih ini, kita blok, kita pilih home, di bagian alignment kita pilih center. Kemudian kalau status lulus, kita ketikkan manual aja, yang tidak lulus adalah yang E. Kita ketengahkan seperti tadi, pilih home, di blok dulu, pilih home, kemudian bagian alignment, pilih center. Untuk ini, kita pilih rumusnya sum, kurung, pilih ini, klik di sini, sampai muncul ya seperti ini, kita ke bawahkan, kita tutup kurung, kita tekan enter. Ini sudah jumlahnya. Kemudian kalau mau yang di samping, kita geser ke samping. Kita juga. Kalau sini sama dengan, ini dibagi jumlah datanya ada 10. Sampingnya kita geser juga, seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mau ke sebelah kiri, blok dulu, pilih home, alignment, pilih ini. Kemudian kalau NFP-nya A20 2106 A202105 A2 ini karena berurutan 21 10 A202102 A21202103. Untuk mengecilkan kolomnya kita pilih ini. Untuk rata-ratanya kita gunakan VLOOKUP. Kenapa jadi VLOOKUP? Karena data ini vertikal. Ini 1, 2, 3.
Kalau datanya misalkan sini NRP, sini nilai 1, nilai 2, nilai 3, rata-rata, huruf mutu, dan status lulus, kita menggunakan fungsi lookup karena datanya horizontal. Kalau ini datanya adalah vertikal ke bawah. Jadi rumusnya kita menggunakan VLOOKUP maksudnya sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value itu apa? Nilai atau sel yang jadikan kunci. Yang jadikan kunci adalah yang ini. Jadi ini adalah L2. Kita tulis L2, kemudian koma, kemudian table array-nya dari sini, kita pilih sini, sampai sini. Nah, sampai sini, tabel array-nya. Supaya muncul tanda dolarnya, kita ketik F4. Nah, kita ketik F4 sampai tanda dolarnya. Ini, sini. Kita blok. Kemudian kita ketik F4. Nah, kemudian koma, kolom, karena kita menggunakan VLOOKUP, maka yang tulisannya adalah kolomnya. Kolom berapa maunya? Karena ini adalah rata-rata, berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Karena rata-rata letaknya di kolom 5. Koma, to atau false, bisa menggunakan 0 aja. 0, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Seperti ini hasilnya. Apakah betul 106? Ini 106. Hasil rata-ratanya adalah 74,3333. Untuk yang di bawahnya tinggal kita ketikkan ini, pilih bagian sini sampai muncul tanda plus hitam, kita turunkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk status lulusnya kita menggunakan VLOOKUP juga, VLOOKUP. Ini juga L2, koma, sama, kita array-nya. Kemudian kita blok sebagian sini, kita ketikkan F4, kemudian koma, kolom indeksnya, bentar, apa salah, kita ulangi, ini NRP-nya, kemudian tabel array-nya dari sini sampai sini, kemudian kita blok ini, kita tekan F4, koma, kolom indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7, 0. Tekan enter. Kemudian tinggal kita kebawahkan rumusnya. Karena ini L semua, tidak tahu apakah betul atau salah. Coba kita ganti yang tidak lulus, berarti 109. Yang paling bawah aja. Atau tambah 1 lagi. Ini 6. Ini A202109. Ini otomatis. Sininya 43, betul aja. Sininya statusnya tidak lulus. Bisa dipahami cara mengerjakannya. Nanti kita praktekkan kalau sudah turun ke sekolahnya. Kemudian buka halaman 24 lagi. Lihat bukunya.
rumus atau formula, masukkan formula kalkulasi, ada tabel, ada rumusnya, ada hasilnya. Kemudian melakukan perhitungan, ada operasi aritmetika, tambah, penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Caranya mudah aja, tapi mungkin ada tandanya yang beda. Misalkan Bapak kasih contoh, sini kita misalkan 3, sini 4. Kita operasikan penjumlahan, selnya apa sini, kemudian tambah selnya ini apa. Kita tekan Enter untuk penjumlahan. Misalkan untuk pengurangan sebelah sini, sama dengan ini kita mau kurangkan dengan sebelah sini. Tekan Enter. Dapat hasilnya 7 kurang 4 sama dengan 3. Dan ada lagi sini 8, di sini 2. Operasi perkalian, sel ini A4, karena perkalian bukan X, tapi kita tekan Shift, kemudian tekan angka 8. Jadi hasilnya akan di atasnya angka 8, yaitu bintang. Kemudian pilih B ini. Tekan Enter, hasilnya adalah 16. 8 kali 2. Kalau pembagian sama dengan, ini bukan tanda ini pembagiannya, tapi adalah tanda ini. Bagi ini. Dengan Enter. Dan lainnya ada eksponen, persentase, dan penggabungan bilangan. Kemudian operasi penggabungan teks. Dua data yang bertipe teks dengan rumusnya sama dengan kita tambah tanda dan. Kita coba sini. Misalkan sini Banjar, sini mesin. Kita gabungkan teksnya sama dengan ini A3. Kita klik, kemudian kita tekan tambah dan kemudian pilih ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, hasilnya akan tergabung teksnya. Operasi pembandingan ada yang sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, tandanya lebih besar dulu baru sama dengan. Kalau lebih kecil dulu baru sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Kalau tidak sama dengan, kita pilih lebih kecil dan lebih besar. Nah, ini. Kemudian klasifikasi pesan error halaman 26. Ada yang pesannya name, null, kemudian tanda pagar, div, num, and strip A, value, dan keterangannya aja di sampingnya tabelnya. Kalian baca aja. Kemudian buka halaman 27, penerapan fungsi dan rumus fungsi dalam sebuah set. Lihat tabelnya. Bentar. C dari C. C ini siswa, skor, dan nilai. Namanya Bayu Susi Ratna Mei. Skornya 73, 9, 92, 87. Untuk nilainya, kita menggunakan rumus if. Kita blok dulu semuanya, kita kasih tabel. Kemudian ini, bagian sini,
tengah-tengah, kemudian di sini kita blok, pilih home, bagian alignment kita pilih center, sini juga kita pilih center. Rumus if-nya sama dengan if D D2 lebih dari 89. Nah, ini if yang pertama. Jika D2-nya, D2 ini lebih dari 89 nilainya A. Kemudian if yang kedua lagi, sama juga D2 lebih dari 79, nilainya adalah B. Ini if yang kedua. Kemudian if yang ketiga, if sama D2 juga, karena D2 yang mau kita lihat. Pertama dulu D2 lebih dari 69 adalah C. If yang ketiga, if yang keempat, if D2 lebih dari 59 adalah D. Kemudian yang terakhir, apabila tidak semuanya, hasilnya adalah F. Karena ini ada 5, jadi karena ada 4 fungsi if dan hasilnya 5, jadi kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tekan enter. Hasilnya adalah ini. Untuk ke bawah tadi kita akan kursornya ke sini, kita tekan kiri, dan dilepas, kita arahkan ke bawah, ke sini, kemudian kita lepas. Nah, otomatis seperti ini. C, B, nilainya A. Kita lihat secara manual, karena 73 itu adalah lebih dari 69, jadi isinya C. Kemudian kalau 89 itu lebih dari 79, tapi kurang dari, bukan lebih dari 89. Jadi adalah B. Terus ini 92 lebih dari 89. 97 lebih dari 79. B. Sampai sini aja dulu materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.